mahasiswa Akademi Keperawatan tingkat 3. Pada kesempatan ini, saya akan memberi ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang kelima dengan judul Alasan-alasan menghindari misi. Sebelum itu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga apa yang akan kami dengarkan, boleh kami mengerti, kami boleh mengimplementasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Pelajaran kita yang kelima berfokus tentang cerita Yunus. Dan yang menjadi ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Yang berbunyi, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Tidak semua orang yang dipanggil Tuhan dalam melakukan misinya mau seperti Abraham. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang menyimpang atau bertolak dari apa yang Tuhan instruksikan adalah Yunus. Allah memanggil Yunus untuk berseru ke Niniwe, ibu kota Asyur. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Dia tidak mengikuti instruksi daripada Tuhan. Pada akhirnya Yunus tiba di Yafo dan dia membeli sebuah tiket kapal untuk lari ke Tarsis. Dan kita kenal sekarang Tarsis itu adalah Spanyol bagian selatan. Apa alasan Yunus tidak mengikuti instruksi Allah? Yaitu karena dia tidak ingin melihat atau berhadapan dengan Raja Asyur. Karena Yunus tahu bahwa Raja Asyur bersama dengan penduduknya adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang jahat. Dan orang-orang ini juga adalah orang-orang yang memukul atau musuh yang kuat bagi bangsa Israel, dan Niniwe ini adalah ibu kota kerajaan ini. Ilham pun menggambarkan bahwa kota ini adalah sebuah kota penumpah darah, penuh dengan perampasan, sehingga mereka dikenal dengan orang-orang yang kejam. Terlepas dari semua ini, coba kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita kalau disuruh Tuhan untuk menyampaikan misi itu, bisa saja seperti yang dirasakan oleh Yunus ini. Dia keberatan, dia takut, dan karena ketakutan itu, membuat dia tidak mau melaksanakan instruksi daripada Allah itu. Dan itu adalah salah satu kegagalan yang membuat Yunus, bahkan kita sebagai umat-umat Tuhan, gagal untuk mengabarkan Injil, gagal untuk menyampaikan misi, gagal untuk bersaksi kepada orang-orang, karena kita biarkan ketakutan itu menghampiri diri kita, sehingga akhirnya kita tidak mampu atau takut untuk mengabarkan kebenaran itu. Nah, berikutnya adalah kita berpandangan salah tentang apa yang Tuhan maksud kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sama seperti yang dipersepsikan oleh Yunus ini. Dia berpikir bahwa untuk diri sendirilah keselamatan itu. Ternyata pikiran itu adalah salah. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan sepatutnya tidak boleh egois. Bukan hanya kepada kita keselamatan itu, namun juga kepada orang lain. Jadi kita harus bersaksi atau menyampaikan kebenaran misi Tuhan itu kepada orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang sibuk akan dunianya sehingga lupa datang kepada Tuhan. Dan ketika kita menyampaikan misi itu, kita akan memperoleh berkat oleh karena kita mau mengikuti instruksi daripada Tuhan. Lalu kita bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang, dan itu hanya untuk kemuliaan bagi Allah sendiri sebagai juru selamat dan penolong kita. Lalu berikutnya, alasan kita untuk tidak mengikuti instruksi Allah atau mengabarkan Injil itu adalah tidak nyaman. Contoh, ketika kita disuruh oleh Tuhan, atau mungkin melalui pendeta, jemaat, atau ketua jemaat bersaksi kepada orang-orang. Oleh karena rasa takut atau rasa tidak nyaman kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak mau untuk menyampaikan apa yang dirindukan oleh Tuhan melalui pendeta yang disampaikan kepada kita untuk mengabarkan Injil itu kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran, orang-orang yang sibuk kepada dunianya, orang-orang yang jauh daripada Tuhan.
Nah, kesempatan inilah bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melaksanakan instruksi atau perintah daripada Tuhan di dalam menyampaikan Injil kebenaran kepada orang-orang di luar sana, orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan. Dan apa misi Allah adalah untuk menyelamatkan semua orang. Itulah juga yang menjadi misi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu untuk mengabarkan Injil kebenaran kepada dunia. Diawali dari lingkungan sekitar kita, baik pertemanan kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita, kota kita atau negara kita, lalu ke dunia ini semampu kita. Melalui media yang kita miliki seperti handphone, kita bisa berbicara untuk menyampaikan Injil kebenaran itu melalui perkataan bahkan tindakan kita. Dan dalam hal ini, Tuhan memanggil orang-orang yang rendah hati. Tuhan memanggil orang-orang yang bersukarela untuk menyampaikan misi ini. Jadi bukan orang-orang yang enggan atau orang-orang yang hatinya susah untuk menyampaikan misi ini seperti Yunus tadi. Dia masih ada keengganan dan rasa tidak nyaman bahkan ketakutan. Namun pelajaran kita, pelajaran kelima, mengingatkan kembali kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk membuang rasa takut kita itu, membuang rasa keengganan kita itu, membuang rasa tidak nyaman kita itu, dan setelah itu kita boleh terlibat dalam menyampaikan misi Tuhan ini kepada seluruh dunia. Lalu berikutnya masih ada konfrontasi tidak nyaman. Konfrontasi adalah perdebatan atau pertentangan. Seperti cerita Yunus, dia bertentangan dengan apa yang Tuhan maksud kepada dia. Ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Niniwe untuk melawan kefasikan orang-orang yang di sana, dia berpikir bahwa kota Niniwe ini adalah Sodom dan Gomora berikutnya. Ternyata sebaliknya, orang-orang yang di Niniwe ini bertobat, sehingga ada sukacita surga, sukacita Tuhan mendengar atau melihat pertobatan orang-orang Niniwe ini. Sementara bagaimana perasaan Yunus? Yunus tidak bersukacita seperti yang dirasakan oleh penduduk surga. Dia malah menginginkan orang-orang Niniwe ini untuk tidak bertobat atau tidak mendengarkan apa yang disampaikannya sebagai pengkhotbah di sana. Dia menginginkan mereka ini, orang-orang Niniwe ini, jahat atau Sodom dan Gomora berikutnya. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak boleh seperti itu. Pelajaran kita mengingatkan kita untuk tidak membenci orang-orang, tidak membenci siapapun, namun kita harus rendah hati untuk mengasihi sesama kita, lalu menyampaikan apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan Allah membuat sebuah rencana dengan menumbuhkan secara ajaib sebuah tanaman. Kita lihat cerita daripada Yunus untuk melindungi dia karena dia kesal. Yunus marah oleh karena pertobatan bangsa Niniwe ini. Dan ketika Tuhan memberikan sebuah tanaman ini, dia bersyukur. Tapi dia tidak bersyukur kepada Tuhan, dia bersyukur kepada tanaman itu. Dan ketika tanaman itu telah digigit oleh ulat, dan itu adalah instruksi daripada Tuhan, dia kembali marah. Dia merasa kesal. Mending saya bunuh diri daripada melihat kejadian seperti ini. Yunus berkata seperti itu. Tetapi cerita daripada Yunus ini berhenti sampai di situ, tidak tahu berikutnya seperti apa. Itulah cerita daripada Yunus. Kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah mengenal kebenaran, yang juga telah mengetahui perintah daripada Tuhan. Salah satunya adalah untuk menyampaikan misi itu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa cerita daripada Yunus ini ada hal positifnya, ada hal negatifnya juga. Dan kita perlu mengambil hal-hal positifnya, yaitu untuk mau, berani, rendah hati untuk menyampaikan kabar misi Tuhan itu kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan pernah menolak panggilan daripada Tuhan itu untuk bersaksi, menyampaikan kabar kepada seluruh dunia. Karena ketika kita menolak apa yang Tuhan rindukan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, maka tidak ada berkat bagi kita. Kita boleh lihat pelajaran atau pendalaman di pelajaran kita, pelajaran kelima. Ada tulisan Ellen G. White
yang mengatakan ini adalah amaran daripada Ellen G. White yang tegas mengatakan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang masih bergumul dalam mengikuti panggilan Yesus bersaksi bagi orang-orang yang di sekeliling kita atau bagi dunia, yaitu supaya alasan-alasan kita yang berpikir gagal, takut, tidak nyaman, ada konfrontasi, kita buang itu dan kita mau untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyampaikan misi yang Tuhan rindukan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu untuk bersaksi kepada seluruh dunia. Demikianlah pelajaran kita, ringkasan Sekolah Sahabat pelajaran kelima. Terima kasih, Tuhan memberkati.